Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 7 Desember 2022, pekan kedua Advent. Hari ini peringatan Santo Ambrosius, seorang uskup dan pujangga gereja yang hidup tahun 334 sampai tahun 397. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari nubuat Nabi Yesaya, bab 40 ayat 25 sampai 31, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Ambrosius yang diperingati hari ini secara liturgis oleh Gereja Katolik adalah seorang keturunan Romawi. Ayahnya seorang politikus, seorang gubernur. Karena itu Ambrosius di awal hidupnya mengikuti karir politik ayahnya. Kemudian dia diangkat menjadi prefek Milan. Dan pada saat Milan berada dalam situasi krisis, Ambrosius dalam kesadaran dan tanggung jawab moralnya yang tinggi mampu membawa Milan mengatasi krisis itu dengan baik. Karena itu masyarakatnya mengeluh-elukan dia, bahkan menyarankan supaya Ambrosius ditabiskan menjadi uskup. Padahal saat itu Ambrosius masih sebagai seorang katekumen. Coba bayangkan. Masih sebagai seorang katekumen, tapi masyarakatnya, umatnya, menyarankan supaya Ambrosius ditabiskan menjadi uskup. Memang akhirnya Ambrosius dibaptis, lalu ditabiskan menjadi imam, dan ditabiskan menjadi uskup Milan pada tahun yang sama, tanggal 7 Desember. Saudari dan saudara yang terkasih, pada sisi lain hidup Ambrosius betul adalah sebuah hidup yang sangat berkualitas. Dia seorang yang cerdas secara intelektual, tapi juga cerdas secara rohani. Dia kokoh, kuat dalam kehidupan doa. Dia biasa membaca kitab suci. Karena itu, kecerdasan intelektual dan kecerdasan rohaninya dia dapatkan dari sumber kecerdasan, dari sumber kerohanian, sumber kebijaksanaan, yakni Allah sendiri. Santo Agustinus yang terkenal itu mengakui kecerdasan Santo Ambrosius. Bahkan Agustinus menurut cerita bertobat salah satunya karena khotbah yang begitu hebat dari Ambrosius. Santo Ambrosius memberi pesan kepada umatnya dan kita sekalian. Dia berkata, Allah adalah seorang guru. Karena itu belajarlah dari Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, kedua bacaan liturgi hari ini. Bacaan pertama yang diambil dari nubuat Yesaya, bab 40 ayat 25 sampai 31. Berbicara tentang Allah yang maha besar, Allah yang maha kuat. Kalau Santo Ambrosius mengajak umatnya saat itu dan kita sekali yang merenungkan saat ini
untuk datang dan belajar kepada Allah sang guru itu, kita mau belajar dan menimba kekuatan yang berasal dari Allah itu. Karena Allah adalah kekuatan itu sendiri, sumber kekuatan. Maka siapa yang lemah akan dikuatkan ketika dia belajar dan datang kepada Allah. Hal yang sama juga dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Saudari dan saudara terkasih, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Maka datang kepada Allah yang penuh kekuatan dan kuasa, itu sama artinya dengan datang kepada Yesus yang adalah Allah itu, karena dalam Dia ada kekuatan. Bahkan Yesus berkata kepada murid-muridnya dan kita sekalian, datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat. Aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Saudari dan saudara terkasih, Yesus menawarkan jasa baiknya. Dan memang Yesus itu baik. Sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita mesti belajar dari Dia. Tapi kali ini, melalui perikop yang kita renungkan dalam bacaan Injil hari ini, kita sekali lagi diajak untuk datang kepadanya. Saudari dan saudara yang terkasih, hidup ini penuh problematika, penuh perjuangan. Ada begitu banyak tantangan, bahkan kesulitan. Perjuangan yang keras menghadapi hidup yang juga tidak gampang ini sering membuat kita loyo, membuat kita lemah, terkadang tidak punya harapan, bahkan bisa putus asa. Artinya kita terbeban dalam kehidupan ini. Nah, ajakan Yesus dalam bacaan Injil hari ini seharusnya menguatkan kita dan meneguhkan kita. Dan seharusnya kita datang kepada Yesus karena Yesus telah mengajak kita untuk datang kepadanya. Karena daripadanya kita akan memperoleh kelegaan. Kelegaan itu diberikan oleh Yesus. Karena Yesus akan memasang kuk yang membuat kita memperoleh kebebasan, memperoleh kekuatan, bahkan memperoleh apa yang kita harapkan dalam hidup kita. Saudari dan saudara yang terkasih, terserah kita. Tuhan sudah menawarkan untuk datang kepadanya. Kita boleh datang juga. Tidak dipaksa untuk tidak datang. Kalau kita mau datang, silakan. Tidak datang juga. Terserah. Tetapi barang siapa yang merasa dirinya berbeban berat, silakan datang pada Dia, pada Tuhan, pada Yesus. Pasti saudara, pasti kita akan mendapat kelegaan daripadanya. Jangan terlambat, mari kita datang kepadanya. Karena kita akan mendapatkan kelegaan yang dijanjikan itu. Tuhan memberkati.